Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga kita bisa melanjutkan tutorial tentang matematika. Selamat bergabung di channel Mantoswito, channel pendidikan, pengetahuan, dan alam sekitar. Di sini kita akan mempelajari mengenai jumlah sudut segitiga. Kebetulan di sini sudah ada soal seperti ini. Ada segitiga PQR di mana sudut P itu X derajat, Q-nya 2X derajat, R-nya adalah 3X derajat. Nah, sini suruh menentukan nilai X dan besar sudut R-nya ini nanti. Untuk menentukan ini, kita harus ingat bahwasanya jumlah sudut seluruh segitiga itu jumlahnya itu ada 180 derajat, sehingga untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya ini masing-masing sudut kita jumlahkan saja ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita tulis ini sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R seperti itu ya, itu akan sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita masukkan saja sudut P itu apa, sudut P itu X, terus sudut Q itu berapa, 2X, terus kita tambah lagi sudut R itu berapa, 3X. Ini ketemu berapa? Sama ya, 180 derajat. Ini tinggal kita jumlahkan saja. X tambah 2X, 3X. 3X tambah 3X berapa? Iya, ada 6X. Kita tulis 6X. Maka akan ketemu 180 derajat. X-nya itu sebenarnya tinggal kita bagi. Jadi 180 kita bagi 6. Maka X-nya akan ketemu berapa itu? Akan ketemu 30 derajat. Terus kita menentukan nilai R. Nilai R itu kan ini ya. R itu berapa besarnya? Besarnya adalah 3X. Nah, tadi X-nya udah ketemu 30 ya. Berarti ya tinggal 3 kali 30. Nah, berapa derajat itu? Jadi 90 derajat. Mudah kan ya? Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini ada segitiga PRS. Di sini suruh menentukan berapa besar sudut QPT dan sudut PTS. Di sini diketahui ya, di sini ada sudut S-nya 74, sudut R-nya adalah 50 derajat. Sekarang suruh menentukan sudut QPT. Kita lihat sudut QPT. Nah, untuk menjawab sudut QPT itu yang mana ditanyakan? Berarti QPT. Yang ini ya yang ditanyakan sebenarnya ya. Nah, ini tuh berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan segitiga PRS. PRS itu besar sudutnya berapa? Besar sudutnya sebenarnya sini adalah 180 derajat, ya kan? Kita tulis dulu 180 derajat. Itu sebenarnya tinggal kita kurangi. Kita kurangi apa? Kita kurangi sudut R ini. Terus kita kurangi lagi sudut apa? Sudut S. Tapi di sini kan QPT itu kan harusnya kalau misalkan segitiga PRS itu kan segini sudutnya. Harusnya ini ya. Tetapi ini kok cuma separuh sudutnya. Makanya hasilnya ini nanti harus kita bagi dua. Nah, seperti itu. Karena ini sudutnya cuma separuhnya ya. Maka sama dengan ini 180 derajat. Ini kita kurang sudut R-nya berapa? 50 derajat. Terus kita kurang lagi sudut S-nya berapa? 74 derajat. Terus kita bagi dua. Nah, berapa itu? 180 dikurang 50 derajat ketemu 130. 130 dikurangi 74 akan ketemu 56. Berarti 56 tinggal kita bagi dua saja. Nah, ini akan ketemu berapa? 28 derajat. Dengan demikian, sudut QPT itu adalah 28 derajat. Sehingga di sini itu 28 derajat. Sudut PTS kita tulis. Kalau sudut PTS itu kan sebenarnya sebelah sini ya. Di sini udah ketemu berapa ini tadi? Ini 28. Sebelum mencari sudut PTS itu kita tentukan dulu sudut PTQ. Yang ini nih. PTQ ini diperoleh dari, sebenarnya ini kan kalau ini kan segitiga ya, sama kayak ini tadi, seluruhnya 180 derajat, tinggal kita kurang ini 28 derajat, tinggal kita kurang ini. Kalau sini siku-siku berarti ini juga siku-siku kan, dikurang 90 juga. Nah, ini akan ketemu berapa? Tinggal kita kurangi 180 kurang 28 derajat, itu akan ketemu 152. 152 dikurangi 90 akan ketemu 62 derajat. Berarti sini saya tuliskan 62 derajat. Sekarang baru kita melihat sudut apa ini? PTQ sama sudut PTS itu sebenarnya berpelurus ya. Kalau berpelurus itu kan 180 ya, kita tulis 180 derajat. Kita kurangin aja yang ini. Berapa? 62 derajat. Maka akan ketemu sudut PTS-nya iya 118 derajat. Ini saya tulis ya.
Ini tentukan nilai X dan sudut dalam segitiga CAB. Jadi kalau diperhatikan ada segitiga ABC yang di sini BCD ini sudut luar, tapi yang ini ada sudut bagian dalamnya. Di sini suruh menentukan nilai X dulu. Kalau diketahui sudut luar, sebenarnya ada ketentuan di sini. Ini sebenarnya sudut luar itu ini. Besar sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Ini apa? Ini sudut luar, itu sebenarnya sudut dalamnya itu ini. Yang bagian ini 4x plus 7 derajat sama 3x derajat. Ini berpelurus enggak? Oh tidak, berarti ini 8x min 4, ini dalam derajat ya. Ini sama dengan jumlah dari kedua sudut di dalamnya ini. Berapa itu? 3x ditambah 4x plus 7. Kita buka kurungnya ya. Di sini 8x kita tulis. Boleh, min 4 dulu. Ini 3x plus 4x, ini kan 7x ya. Plus 7, ada variabel x-nya kita jadikan 1. Jadi ini 8x-nya tetap. Ini 7x, kita pindah ke ruas, jadi min 7x, karena melewati sama dengan. Di sini terus berapa? Ini 7, tetap. Ini min 4-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya positif ya, dan negatif. Di sini 8x min 7x berapa? Ketemulah x, maka sama dengan di sini 7 tambah 4 ketemu 11 ya. Jadi X-nya nilainya adalah 11. Yang kedua, suruh menentukan sudut dalam segitiga CAB. CAB itu berarti yang ini ya. Nah, CAB itu berapa? Itu sama dengan berapa? Di situ ada 3x derajat. Ini sama dengan X-nya udah ketemu 11 ya. Berarti ya udah tinggal kita masukkan aja. 3 kali 11. Berapa hasilnya itu? Iya, 33 derajat. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.